kalau kita berbicara spekulasi kan banyak yang mengatakan pasar modal syariah itu tetap kita berspekulasi di sana. Nah, kita bahas sedikit spekulasi bahwa tidak semua spekulasi itu haram. Ya, tidak semua spekulasi itu haram. Kenapa? Ada spekulasi yang diperbolehkan, ada yang nggak diperbolehkan. Sebelum kita jawab itu, kita harus melihat dulu prinsip syariahnya nih. Dalam syariah itu kan nggak boleh ada riba, maisir, dan gharar. Oke, kita geledah ke gharar ya. Gharar itu ada yang gharar dibolehkan dan ada gharar yang tidak dibolehkan. Ya, gharar yang dibolehkan seperti apa? Kita membeli sesuatu, kita sudah memahami kondisi bisnisnya, kita sudah tahu nih analisanya, kemudian kita beli rugi, oh itu berarti menjadi resiko, kita kemudian bertawakal, berarti itu gharar yang diperbolehkan karena ghararnya itu mendekati nol, risikonya itu mendekati nol. Sedangkan gharar yang haram itu adalah gharar yang benar-benar tanpa analisa, tanpa pengetahuan, benar-benar kita buta ya terhadap sesuatu, kemudian kita terjun ke situ, itu disebut gharar yang diharamkan. Kenapa? Karena sengaja menjadikan risiko menjadi objek transaksi. Jadi risiko itu mendekati tak terhingga. Jadi kita nggak tahu nih resikonya sampai berapa. Kalau dalam kita trading kan dalam analisa teknikal itu kita tahu entry di berapa, take profit berapa, cut loss di berapa. Itu bagian dari gharar atau spekulasi yang diperbolehkan. Nah, spekulasi itu termasuk gharar, tapi tidak semua spekulasi haram. Kalau spekulasi itu ada persiapan terlebih dahulu, kemudian ada ancang-ancang, kemudian dia masuk, ternyata rugi, ya udah kita tawakal. Kenapa? Kita udah persiapan terlebih dahulu. Maka dalam kita bertransaksi, kita harus mengetahui bisnisnya. Jadi kayak analisa fundamental itu menjadi kewajiban ya. Analisa teknikal itu menjadi kewajiban ketika kita ingin terjun dalam pasar modal. Dan yang namanya risiko itu selalu melekat pada keuntungan yang didapat. Jadi ada kaidah namanya al-ghurmu bil ghurmi. Setiap keuntungan itu pasti ada melekat risiko. Jadi nggak ada bisnis yang nggak ada unsur gharar sama sekali, itu nggak ada. Pasti ada unsur gharar walaupun sedikit. Dan tidak ada bisnis yang tidak ada risiko. Jadi ketika kita, namanya juga investasi pasti ada risiko, nggak mungkin dihilangkan karena risiko itu menempel. Jadi yang diperbolehkan itu adalah ketika kita transaksi jual beli saham, kita mengetahui bisnisnya, mengetahui analisanya baik fundamental maupun teknikal. Kemudian kalau judi itu benar-benar spekulasi dengan buta. Oh ada saham ini, kodenya ini, langsung beli, nggak tahu nih arahnya gimana, apakah dia uptrend, downtrend, ataukah gimana secara teknikal, ataukah bisnisnya seperti apa. Sang emas sekali tidak tahu kak, tapi dia beli aja. Biasanya nih pemula seperti itu. Nah akan sangat baik mungkin kalau misalkan dia memang pengen herding ya, kayak ada perilaku herding behavior dalam pasar modal, dia harus menentukan orang yang bisa dipercaya, yang memang memahami. Jadi karena nanti pelan-pelan mereka memahami juga setelah mengikuti mentornya.